Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan share jurnal tahun 2025. Jadi ini saya menggunakan buku tulis atau buku catatan yang dibagikan ketika mengikuti workshop pendidikan. Nah, ini menurut saya lumayan bagus karena tidak terpakai. Jadi ini saya gunakan untuk menulis jurnal 2025. Jadi jangan fokus ke sampulnya ya guys. Nah, mari kita buka. Untuk jurnal tahun 2025 ini cukup simpel. Yang saya masukkan yang betul-betul saya gunakan. Nah, evaluasi di tahun-tahun sebelumnya itu banyak tabel yang kemudian ditulis tapi itu tidak digunakan, tidak diisi dengan konsisten. Jadi yang saya isi di sini hanya yang sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah, di sampul pertama ada nama dan tahun. Saya tidak menuliskan lagi kalender karena kalender juga akan saya tuliskan di jurnal setiap bulan. Kedua ada goals dan wishlist. Jadi goals ini apa yang ingin kita capai di tahun 2025. Nah, ini diharapkan akan tercapai di tahun ini. Namun kalau wishlist ini keinginan kita tahun ini apa aja? Apakah ada juga keinginan tahun-tahun sebelumnya? Nah, ini tidak harus tercapai tahun ini. Nah, wishlist ini adalah keinginan yang semoga saja suatu saat bisa tercapai, semoga di tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang. Nah, kemudian halaman selanjutnya ada period tracker. Nah, ini khusus perempuan ya, untuk mencatat siklus datang bulan perempuan. Kenapa? Karena kita bisa mengukur atau melihat apakah sistem produksi kita itu normal atau tidak. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ada plan daily routine. Jadi di sini rencana aktivitas yang akan dirutinkan setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di sini waktunya dan ini aktivitasnya. Kemudian selanjutnya resolusi. Nah, ini sebenarnya kemarin akan ditulis setelah wishlist, tapi karena baru teringat maka ditulisnya di sini. Jadi resolusi ini apa yang ingin kita ubah dari tahun sebelumnya untuk lebih baik lagi di tahun 2025 ini. Nah, kemudian lanjut di jurnal bulanan. Nah, di jurnal bulanan itu diawali dengan kalender bulan Januari. Di sini sudah tertuliskan bulan Januari dan tanggalnya sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, di sini juga bisa dilingkari untuk mengetahui kegiatan apa yang dilakukan di hari-hari itu. Nah, di sini ada catatannya. Kemudian daily schedule, jadwal harian. Nah, ini belum saya tuliskan karena belum keluar jadwal dari sekolah. Kalau sudah keluar jadwal dari sekolah baru kita sesuaikan dengan aktivitas di luar jam sekolah. Nah, selanjutnya ada bagian ibadah dan activity tracker. Jadi ini untuk ibadah yaumiyah atau ibadah harian dan aktivitas yang ingin kita rutinkan di bulan Januari ini. Nah, untuk ibadah dan aktivitas ibadah and activity tracker, dan ini tabel untuk melacak ibadah yang ingin dilakukan dan aktivitas yang ingin dilakukan atau dirutinkan di bulan Januari ini. Nah, tidak mesti ibadah itu harus banyak. Apalagi kalau misal kita masih pemula, tidak mengapa kita hanya
fokus ke satu ibadah aja dulu, entah itu tahajud atau sholat duha atau tilawah, kita tulis saja satu dulu. Nah kalau kemudian dalam 1 bulan, dalam kurun waktu 1 bulan sudah istiqomah, baru kita tambahkan lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Begitupun aktivitas, karena kita tidak bisa langsung satu kali konsisten, tidak bisa langsung terbiasa dengan banyak aktivitas-aktivitas harian. Nah, mulai aja dulu dengan satu aktivitas yang kemudian ketika sudah konsisten, maka baru ditambah dengan aktivitas lain di bulan berikut. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya ada budgeting untuk bulan Januari. Nah, di sini ada 2 kategori, ada gift and expense. Untuk gift ini untuk orang tua, untuk sedekah, dan ke tabungan. Nah, di sini saya tidak menuliskan nominalnya karena menyesuaikan dengan pemasukan. Karena gajinya tidak menentu, maka kemudian tidak dituliskan di sini. Tetapi ini dituliskan supaya untuk mengingatkan kita bahwa kita harus memberi kepada orang tua, kemudian kita harus bersedekah dan harus menyisihkan uang kita untuk tabungan. Nah, kemudian expense, pengeluaran. Nah, ini benar-benar kebutuhan urgent. Jadi di sini yang harus kita simpan untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Di sini sudah saya tuliskan untuk pengeluaran di bulan Januari. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian halaman selanjutnya adalah edit dan upload konten. Nah, di sini saya sudah bertekad untuk punya rencana mengupload konten. Nah, konten-konten ini semoga saja bisa bermanfaat untuk orang-orang. Nah, di sini karena saya ingin di tahun ini konsisten dalam mengupload YouTube, video panjang YouTube, maka saya tuliskan juga plannya di sini. Kemudian Instagram dan TikTok, dan ini pekerjaannya ini untuk konten usaha. Nah, di sini ada juga halaman pertumbuhan dan perkembangan, growth and development. Di sini ada, saya hanya menuliskan perkembangan YouTube karena tahun ini rencananya akan lebih konsisten untuk mengupload YouTube setiap pekannya. Semoga ada manfaatnya. Nah, kemudian di halaman terakhir evaluasi. Nah, di sini ketika di akhir bulan kita harus punya evaluasi apa yang masih kurang dan apa yang perlu dilakukan untuk bulan-bulan berikutnya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing lagi terkait dengan jurnal. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.